Jadi yang membuat kita tidak nyaman itu sebetulnya bukan perbedaan pendapatnya, tapi sikap penyakit hati, ujub, takabur, ria, dengki yang membuat kita tidak bisa akur satu sama lain. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin sekalian, tentang perbedaan pendapat, kita harus sangat siap dengan sebuah kenyataan bahwa perbedaan itu bagian daripada sunatullah. Ya, kita tidak usah panik, tidak usah aneh, tidak usah jengkel dengan ada perbedaan, karena faktanya adalah perbedaan itu bagian daripada sunatullah. Tinggal bagaimana kita bisa mengklasifikasi mana perbedaan yang bisa kita ada tingkat-tingkatan perbedaan, ya. Tetapi yang pertama sekali kita harus mulai punya konsep bijaksana terhadap perbedaan, karena perbedaan itu bagian dari memang kehidupan kita yang harus kita kelola. Walaupun jenis-jenis perbedaan itu klasifikasinya beragam dan menyikapinya pun beragam, tapi secara umum perbedaan itu asal usul kita saja jadi manusia dari perbedaan. Nabi Adam dan Hawa itu berbeda jenis dan lahirlah keturunannya kita. Demikian pula orang tua kita berbeda, laki-laki dan perempuan, dan lahirlah anak. Ada sesuatu yang hanya bisa lahir dari perbedaan, yaitu kita lahir dari perbedaan. Ibu bapak kita beda jenisnya, tapi sama tujuannya, ingin punya anak. Lalu kita lihat, kalau hanya sejenis saja, laki-laki dengan lelaki, tidak ada fitrahnya akan lahir manusia. Demikian juga kalau wanita dengan wanita. Nah, ini fakta, ya. Kemudian sidik jari kita berbeda. Betapapun manusia berapa 7 miliar, tetapi sidik jari tempat yang sekecil ini ternyata ini berbeda-beda. Retina mata juga berbeda-beda. Masya Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini tentang akidah, agama? Nah, untuk agama itu setiap agama merasa adalah agamanya yang paling benar, dan ini sah bagi kita umat Islam menyadari ada perbedaan agama ini, dan kita harus yakin inna dinna indallahil Islam. Agama yang benar yang kita yakini adalah di sisi Allah adalah Islam. Toh ada agama lain, Kristen meyakini agamanya yang paling benar, demikian pula agama lain, Katolik, Hindu, Buddha merasa paling benar. Itu adalah pilihannya, tidak apa-apa, ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita tidak boleh mengatakan semua agama benar. Kalau sikap seperti ini dalam pandangan Islam salah. Kita harus yakin agama yang kita anutlah yang benar, tetapi kita tidak harus murka, marah dengan pilihan orang lain. Apalagi di negara kita adalah negara yang dibangun dengan kesepakatan tokoh-tokoh terdahulu, syariatnya begitu, ya. Maka kita tidak usah jengkel, tidak usah marah dengan keyakinan yang berbeda. Secara akidah beda, tetapi ada hal yang sama. Nah, bagi masyarakat Indonesia khususnya, ya, persamaannya adalah sama-sama satu bangsa. Persamaannya adalah kalau kita tidak sama dalam akidah, masih sama dalam satu keturunan Nabi Adam, yaitu kemanusiaan, ya. Ini penting sekali untuk kita sadari, kita pahami
bahwa walaupun agama berbeda, suku berbeda, kita sama-sama manusia, makhluk yang derajatnya secara fisik lebih disempurnakan, juga akal lebih disempurnakan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itulah, cari titik persamaannya dan bijaksana terhadap perbedaannya. Tidak harus setiap perbedaan menghasilkan pertengkaran dan kemarahan. Ini ada yang menarik di salah satu masjid. Masjid ini di sebuah masjid kompleks. Masjid kompleks yang di dalamnya sudah homogen. Semua sudah divaksin. Lalu ada pendapat bagaimana nih, kita orangnya di dalam sama, sudah divaksin, sudah tidak ada kasus. Bagaimana kalau safnya bisa lebih rapat? Tapi sebagian berbeda pendapat. Tapi ini belum bebas sama sekali. Apalagi ada yang masih mobile keluar. Akhirnya diputuskan bagi yang sudah sangat aman, rapat, maka safnya lebih rapat, tapi diberikan space. Tetap di saf pertama untuk yang memang masih ingin menjaga jarak. Jadi di masjid itu dihormati dua-duanya, diberikan hak yang sama, karena memang keadaannya juga berbeda, tapi difasilitasi. Nah, ini nyaman karena tujuannya sama. Tujuan utamanya adalah ingin sholatnya diterima oleh Allah. Inputnya yang beragam, ya, tetapi sama. Dan yang menentukan, yang menerima itu adalah Allah. Yang menentukan masuk surga itu juga adalah Allah. Nah, andai kata hal ini disikapi dengan bijaksana, sebetulnya tidak akan jadi pertengkaran. Nah, biasanya yang membuat kita bertengkar itu bukan perbedaannya, ya, yang membuat bertengkar. Ada, walaupun ada yang dibenarkan kita menjadi jaga jarak karena perbedaan. Tetapi kalau yang furu, ya, yang cabang dalam agama, seyogianya tidak usah bertengkar, ya. Tidak usah kita merasa paling benar. Kalau ada pendapat, misal yang paling sering terjadi tentang perbedaan kunut dan tidak kunut, ya, bagaimana caranya menyikapi perbedaan kunut dan tidak kunut? Caranya adalah belajar. Jadi jangan dulu beradu pendapat. Caranya kita sebagai orang awam belajar. Ini kunut, ini tidak kunut. Kenapa ya ada yang kunut dan ada yang tidak kunut? Maka sebagai orang awam kita kuncinya belajar, segera belajar dari yang berkompeten, ya, dari yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ini melakukan kunut karena ini dalilnya. Oh, kita bisa paham. Ini tidak kunut. Oh, ini dalilnya. Nah, kalau sudah kita pahami dari ahlinya, jadi paham nih, maka ya kita mana rasakan yang paling kita yakini pilihannya dan paling bagus istiqoroh, ya Rabb, yang mana? Nah, pilih yang paling kita yakini dan hormati pilihan orang lain, karena orang lain juga punya hak memilih sebagaimana kita punya hak memilih. Benar? Halo? Ngangguk dong, ya. Ini grup di mana ini? Pelatihan pendidik tangguh DTP. Apa kabar Bapak-bapak? Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi jangan sampai bertengkar saja. Kita punya hak memilih, orang lain juga punya hak memilih. Yang paling diyakini dan yang menentukan mana yang diterima itu bukan kita. Yang menentukan adalah siapa? Allah. Yang Allah kan tahu hati seseorang, Allah tahu pikiran seseorang, Allah tahu kehusuannya dalam sholat, Allah tahu bagaimana kasih sayangnya terhadap sesama. Jadi yang bagian menentukan diterima amalnya itu adalah Allah. Yang memberi pahala adalah Allah, yang punya surga adalah Allah. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang karena apa yang kita pilih, kalau sama-sama ada dalilnya, ya. Begitulah hadirin. Jadi umat Islam
tidak perlu bertengkar, menguras tenaga, menguras pikiran dan memperburuk keadaan kalau bertengkar itu, ya. Mari kita tetap kepala dingin dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan sampai perbedaan ini membuat energi kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita hanya untuk saling menyakiti. Dulu Belanda itu negara kecil, ya, negara kecil, tapi bisa menjajah Indonesia 350 tahun. Cara yang paling efektif yaitu namanya politik divide et impera. Jadi diadu-adukan saja. Jadi energi umat Islam, energi bangsa Indonesia waktu itu bukan energi untuk membebaskan diri dari penjajahan, tapi energinya dipakai saling menyakiti satu sama lain. Sama salah satu teknik Israel menjajah Palestina adalah ya dipecah saja supaya jadi bertengkar, dipersenjatai saja dua-duanya, jadi saja saling menyakiti, begitulah. Maka umat Islam ini diharapkan yang menjadi mayoritas lebih lapang hati. Gimana caranya? Yaitu yakini yang menentukan itu adalah Allah, yang menghakimi itu adalah Allah, ya. Kita paling bisa belajar, kemudian bertukar pikiran, pendapat, pilih yang paling kita yakini, hormati pilihan orang lain, karena syahadatnya sama, Al-Qur'annya sama, Allahnya sama, benar? Kemudian zakatnya sama, hajinya yang beda ya cuman kunut, masa harus bertengkar semasjid hanya karena ini? Nah ini sayang sekali. Jadi yang membuat kita tidak nyaman itu sebetulnya bukan perbedaan pendapatnya, tapi sikap penyakit hati, ujub, takabur, ria, dengki yang membuat kita tidak bisa akur satu sama lain. Halo? Ya kita mah gampang sekali bertengkar, tiap beda partai bertengkar, beda pilihan, mau beli kursi aja misalkan beda warna bertengkar, ya. Ini mau makan cilok, yang satu ingin aci colok, yang satu ingin aci goreng, cireng cilok, bertengkar hanya masalah perkara-perkara remeh-temeh. Wah, kalau setiap perbedaan membuat kita bertengkar, nauzubillah min zalik, ya, kita betul-betul maaf ya, bodoh, betul tidak? Kalau hal-hal yang remeh, karena waktu kita sama 24 jam sehari. Mau capek hidup ini, bertengkar teh capek, hadirin. Bahkan ada hadis dari Rasulullah SAW, aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita benar nih, di rumah, di keluarga, dengan adik, kakak, dengan teman, kita benar. Dia merasa benar, ya nggak usah bertengkar, ya. Kalau sedang debat gitu udah mengalah aja dulu. Kenapa mengalah? Bukankah kita harus menegakkan, tunggu dulu, kalau orang sedang bertengkar itu tidak mencari kebenaran, yang dicari adalah kemenangan, pengen paling benar, betul? Dan ini tidak berguna, ini emosi. Kalau orang emosi tidak bisa menerima kebenaran. Jadi kalau kita meninggalkan perdebatan walaupun kita benar, bukan berarti kita tidak mau menegakkan kebenaran, tapi kita justru menginginkan kejernihan berpikir dari semuanya. Udah tenang, udah jernih, baru bertukar pikiran, bukan berdebat. Halo? Ya begitu ya.